Halo, kami dari kelompok 7 magang tematik yang beranggotakan Natania Maila, Yunita Islamiatul Ka'bah, Echa Anastasia, serta Lavansa Sabita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara menghitung premi dari sebuah produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh perusahaan XYZ. Sebelum masuk ke dalam perhitungan premi, terlebih dahulu kami akan menjelaskan beberapa istilah yang nantinya akan sering disebutkan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah perusahaan asuransi jiwa. Menurut OJK, perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang telah diatur dalam perjanjian, yang mana besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan kepada hasil pengelolaan dana. Yang kedua adalah asuransi berjangka. Asuransi berjangka merupakan asuransi yang uang pertanggungannya atau benefitnya akan dibayarkan pada saat terjadi kematian tertanggung dalam masa perlindungan yang masih berlaku. Yang ketiga ada pemegang polis. Pemegang polis adalah pihak yang namanya tercantum di polis asuransi sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Yang keempat ada tertanggung, yakni orang atau pihak yang mendapatkan jaminan kerugian dari perusahaan penyedia asuransi jiwa ketika terjadi resiko sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh, misalkan tertanggung adalah seorang kepala keluarga yang memiliki nilai ekonomi. Maka, ketika suatu saat kepala keluarga tersebut meninggal, maka perusahaan asuransi akan mengeluarkan sejumlah uang pertanggungan sebagai ganti rugi kepada penerima manfaat. Lalu ada premi, yakni sejumlah biaya yang dibayarkan oleh pemegang polis sebagai kewajiban untuk mendapatkan manfaat ketika terjadi hal-hal sesuai dengan yang tercatat di polis, atau dalam hal ini adalah meninggal sesuai dengan sebab yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah anuitas, yaitu besaran yang menghasilkan nilai akumulasi serangkaian pembayaran di masa yang akan datang. Misalkan perusahaan asuransi XYZ memiliki suatu produk asuransi jiwa berjangka yang telah dipasarkan sejak tahun 2011 hingga awal tahun 2017. Lalu, karena satu dan lain hal, produk asuransi ini sudah tidak dipasarkan lagi sejak tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2022, perusahaan XYZ ingin kembali memasarkan produk asuransi tersebut dengan menggunakan data historis produk yang telah dipasarkan mulai dari tahun 2011 hingga awal 2017. Adapun produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi XYZ di tahun 2011 tersebut adalah bila tertanggung meninggal, maka penerima manfaat akan mendapatkan benefit sebesar 1 miliar untuk klaim meninggal dengan kontrak asuransi selama 3 tahun dan premi akan dibayarkan secara bulanan selama 2 tahun pertama oleh pemegang polis. Lalu diasumsikan pula tingkat suku bunga efektifnya adalah 5% per tahun. Suatu hari ada seorang calon pemegang polis bernama Pak Tono yang berusia 31 tahun. Beliau ingin mengasuransikan diri ke dalam produk asuransi jiwa tersebut. Nah, kira-kira berapakah besar premi yang harus diterima perusahaan asuransi setiap bulannya untuk memberikan manfaat sebesar 1 miliar bila Pak Tono meninggal dalam jangka waktu 3 tahun? Simak video berikut ini untuk mendapatkan penjelasannya. Sebelum melakukan perhitungan untuk premi bulanan, kita harus membentuk terlebih dahulu tabel mortalita berdasarkan data historis polis yang diberikan. Berikut, data historis produk asuransi yang telah dipasarkan sejak tahun 2011 hingga awal 2017. Adapun data historis tersebut terdiri dari nomor polis, tanggal lahir, tanggal mulai asuransi, dan tahun kejadian klaim atau tanggal kematian dari tertanggung. Dataset tersebut memiliki sejumlah 122.550 nomor polis yang berbeda, tanggal lahir yang berkisar antara 1 Oktober 1981 sampai 30 Desember 1988, tanggal mulai asuransi berkisar antara 13 Januari 2011 sampai 31 Desember 2016, sehingga diperoleh informasi bahwa usia masuk tertanggung saat pertama kali membeli polis berada di rentang usia 23 hingga 37 tahun. Selanjutnya, tertanggung yang meninggal dunia ada sebanyak 388 orang. Selanjutnya, dengan menggunakan data historis polis, kami perlu membentuk
untuk tabel mortalita. Tabel mortalita akan digunakan dalam perhitungan premi ini untuk menentukan peluang bertahan hidup dan peluang kematian. Peluang kematian seseorang berusia X tahun akan meninggal dalam interval usia X sampai X plus 1 tahun kemudian dapat diketahui dari rasio DX dengan LX, di mana LX menunjukkan jumlah orang yang hidup di awal usia X dan DX menunjukkan jumlah orang yang meninggal di interval usia ke X sampai X plus 1 tahun. Maka, peluang hidup didapat dengan mengurangi nilai 1 dan peluang kematian. Perhitungan premi dilakukan dengan menggunakan konsep ekuivalensi, di mana ekspektasi dari present value outflow harus sama dengan nilai ekspektasi dari present value inflow. Present value outflow adalah nilai sekarang dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedangkan present value inflow adalah nilai sekarang dari pemasukan perusahaan, atau dengan kata lain, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, kita perlu menentukan present value outflow dan present value inflow. Outflow pada kasus ini adalah manfaat sebesar 1 miliar yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis pada akhir tahun kematian. Sedangkan inflow-nya merupakan serangkaian pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis selama 2 tahun pertama. Lalu, kita perlu mendefinisikan dan membuat ekspektasi dari loss function, di mana formula loss function ini adalah present value outflow dikurangi dengan present value inflow. Dan untuk ekspektasi dari loss function didapatkan sebagai berikut, sehingga kita dapatkan formula untuk perhitungan premi bulanannya adalah sebagai berikut. Pembayaran manfaat bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dibayarkan secara kontinu, yaitu manfaat dibayarkan tepat pada saat kematian. Yang kedua, dibayarkan secara diskrit, yaitu manfaat akan dibayarkan pada akhir tahun kematian. Karena pada produk asuransi ini manfaat akan dibayarkan di akhir periode kematian, maka jenis asuransi pada produk ini adalah asuransi diskrit. Premi tunggal neto atau premi yang dibayarkan sekaligus diperoleh dengan cara mengalihkan benefit dengan sigma nilai sekarang dari peluang hidup seseorang yang berusia X akan bertahan selama K tahun ke depan dan akan meninggal 1 tahun kemudian pada K sama dengan 0 sampai dengan N-1, di mana N adalah jangka waktu asuransinya. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai asuransi sebesar 0,00573 yang selanjutnya dikali dengan benefit sehingga diperoleh premi tunggal neto sebesar 5.727.000. Jadi, untuk mendapatkan benefit sebesar 1 miliar, Pak Tono perlu membayar sejumlah premi sebesar 5.700.000 di muka. Namun, nilai 5.700.000 ini merupakan nilai premi jika Pak Tono membayarkan preminya secara sekaligus ketika ia mulai masuk asuransi. Sementara dalam produk asuransi yang dibeli oleh Pak Tono, pembayaran premi akan dicicil setiap awal bulan. Lalu, berapa sebenarnya premi yang harus dibayarkan oleh Pak Tono? Untuk mempermudah Pak Tono membayar premi secara rutin tiap bulan dengan nominal yang tetap, kita perlu menghitung nilai anuitas dengan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus tersebut, didapatlah nilai anuitas sebesar 22,89. Setelah mengetahui nilai anuitas selama 24 bulan, maka premi yang harus dibayarkan tiap bulan oleh Pak Tono adalah premi tunggal neto dibagi dengan nilai anuitas, yaitu 5.700.000 dibagi dengan 22,89. Dan didapatlah hasilnya sekitar 250.000. Sehingga untuk mendapatkan benefit sebesar 1 miliar, Pak Tono perlu membayar premi sebesar 250.000 setiap awal bulan selama 2 tahun. Premi bulanan sebesar 250.000 ini bukan premi kotor, melainkan premi bersih karena dalam perhitungan tidak melibatkan komponen biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh Pak Tono. Lalu, jika Pak Tono membayar premi sebesar 250.000 per bulan, maka selama 24 bulan, total pengeluaran Pak Tono untuk membayar premi adalah sekitar 6 juta. Nilai tersebut terlihat lebih mahal sekitar 300.000 jika dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar sekaligus di muka.
Hal ini disebabkan karena adanya faktor tingkat suku bunga atau adanya pengaruh time value of money. Sekian video dari kelompok 7, semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.